Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau bersedia ngeklik video aku ini. Di video kali ini, aku mau cerita soal pengalaman aku terkena GERD anxiety. Dan gimana sih perjalanan aku sampai akhirnya aku shopping dokter dan akhirnya aku bisa pelan-pelan lepas dari GERD anxiety. Awalnya aku tuh sangat awam sekali ya sama anxiety ini. Aku sama sekali nggak tahu. Sampai akhirnya aku tuh pernah ngerasain sensasi yang menurut aku nggak enak banget gitu. Akhirnya kan karena aku bingung, aku larilah nih ke rumah sakit. Nah, yang bikin aku bingung itu tuh setiap kali aku ngerasain sensasi itu, aku kan perginya ke rumah sakit terus ya. Tapi tuh dokter selalu bilang ke aku bahwasannya aku tuh sehat walafiat gitu. Nggak kenapa-napa. Tapi yang aku rasain kok kayak, maaf, kayak mau gitu. Hal ini tuh berlangsung cukup lama. Dan aku kayak ngerasa, ya Allah capek banget gitu. Kenapa sih kok kayak gini gitu. Kayak, aku ngerasanya tuh kayak, dokter nih bener nggak ya bilang aku tuh sehat nggak kenapa-napa gitu. Tapi aku setiap kali di rumah gitu ya, ngerasain sensasinya tuh bener-bener kayak lagi bertaruh nyawa gitu. Nah, karena aku udah capek ya, maksudnya setiap ada sensasi datang, terus aku ke IGD dan dokter cuman bilang gak kenapa-napa, dan aku tuh setiap kali ke IGD, aku selalu dikasih obat untuk nurunin asam lambung aja gitu. Cuma kan capek ya, aku juga bingung bertanya-tanya, ini tuh kenapa gitu loh. Ada apa sih sebenarnya sama tubuhku? Sampai akhirnya aku beraniin diri untuk pergi ke poli. Pertama aku ke dokter umum dulu gitu ya, terus aku share lah, maksudnya kayak aku konsul apa aja yang aku rasain. Nah akhirnya dari poli umum, aku tuh akhirnya ke poli penyakit dalam. Awalnya agak kaget banget kok, buset ke apa namanya ke poli penyakit dalam kayaknya tuh kan serem banget ya gitu kalau buat yang awam kayak aku. Nah, akhirnya aku kan beraniin diri untuk pergi ke poli penyakit dalam. Dan dokter poli penyakit dalam itu bilang bahwasannya aku didiagnosa terkena GERD. Nah, aku ceritain juga kayak, "Dok, aku tuh sering banget jantungku tuh berdebar-debar gitu." Terus kayak kayak apa ya, ngerasanya tuh kayak menggigil dingin gitu. Pokoknya kayak maaf ya, kayak lagi sakaratul maut lah gitu. Terus akhirnya dari dokter penyakit dalam, aku tuh disarankan untuk ke poli jantung. Akhirnya aku tuh beraniin diri lah ke poli jantung ini gitu, karena aku udah penasaran gitu loh, ini sebenarnya aku sakit apa kok kayak gini gitu loh, karena ini kan bukan sehari dua, maksudnya bukan sekali dua kali gitu ya aku ngalamin kayak gini. Nah akhirnya aku beraniin diri lah ke poli jantung, sampai akhirnya aku di dokter poli jantung, dokter jantungnya tuh kayak kaget gitu lah, Mbak kan umurnya masih muda gitu, kenapa bisa berpikiran Mbak tuh ada penyakit jantung. Nah, di poli jantung, akhirnya kan aku dicek segala macam, terus akhirnya aku melakukan EKG. Hasilnya adalah jantung aku tuh baik-baik aja. Sampai aku bilang, Dok, apa kita perlu eko gitu, apa perlu rongsen jantung? Dokternya tuh pertama ketawa aja gitu, kayak, ini kasih aja dulu hasilnya gitu ke dokter penyakit dalam. After itu kan aku akhirnya balik lagi kan ke dokter penyakit dalam. Sampai di situ aku juga bilang, ini dok, aku tuh ngerasain di perut tuh pokoknya rasanya nggak enak gitu-gitu ya. Akhirnya dari dokter penyakit dalam, aku pergilah ke dokter internis karena aku udah pikirannya atau ada batu empedu atau ya pokoknya udah serem-serem deh di otak aku, apa aku ada ginjal dan lain-lain lah gitu ya. Akhirnya aku ke dokter internis melakukan USG abdomen dan hasilnya sehat, nggak ada apa-apa. Maksudnya semuanya dalam kondisi yang baik-baik aja. Nah, udah sebanyak perjalanan itu gitu ya. Akhirnya aku balik lagi ke dokter penyakit dalam dan dokternya pun kayak udah bingung ya, maksudnya kayak bingungnya tuh bingung ngeyakinin aku bahwasannya tuh enggak kok Mbak, kamu tuh sehat, kamu tuh masih muda gitu, badan kamu tuh sehat. Cuman namanya aku tuh masih denial ya dan
kayak mikir, enggak ini salah nih kayaknya deh, kayaknya aku sakit deh gitu. Akhirnya dokternya bilang, ini kayaknya Mbak tuh kena GERD anxiety gitu. Terus dari situlah akhirnya aku mulai mikir, apa sih GERD anxiety gitu. Dan akhirnya dijelasin nih sama dokternya, apa itu GERD anxiety dan kenapa polanya seperti ini gitu. Dan ternyata tuh bukan hanya dari makanan, dari pikiran juga berpengaruh banget. Nah, akhirnya dari situ, karena aku udah tahu nih, maksudnya aku udah didiagnosa bahwasanya aku ada GERD plus udah kena anxiety gitu ya, maksudnya udah masuk ke cemas berlebih. Akhirnya dokter bilang kalau misalnya belum apa namanya aku nggak bisa benar-benar udah nggak bisa kontrol, aku disarankan untuk pergi ke psikiater. Berbagai cara akhirnya aku lakuin biar gimana nih caranya aku bisa hidup tenang, sensasinya tuh nggak datang lagi gitu. Akhirnya aku coba-coba untuk healing, untuk melakukan meditasi, terus untuk kayak lebih mengenal diri aku lagi, rilis emosi satu persatu, dan ya alhamdulillah gitu loh maksudnya, walaupun nggak cepet selesainya, tapi alhamdulillah aku pelan-pelan tuh bisa lepas dari si anxiety ini. Aku juga menerapkan beberapa teknik-teknik yang memang udah diajarin gitu ya. Kayak kan aku sering banget yang namanya tuh panic attack. Kalau misalnya lagi muncul nih si panic attack, aku ngelakuin beberapa teknik lah gitu. Kayak ada teknik nafas juga. Terus aku juga jadi lebih sering grounding. Terus aku juga lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhanku, kepada Allah, dan minta benar-benar minta sama Allah biar disembuhkan gitu loh karena capek banget gitu. Dan ini tuh udah apa ngeganggu kegiatan aku sehari-hari. Kayak capek lah, aku kayak nggak punya energi sama sekali gitu. Karena yang aku rasain hanya takut, takut, dan takut gitu. Dan menurut aku buat teman-teman yang punya pengalaman sama kayak aku dan pengen bisa cepet keluar dari anxiety, menurutku tuh diri sendiri tuh bener-bener jadi penolong kita gitu. Karena mau kita pergi kemanapun, kita mau ke psikiater berpuluh-puluh kali, kalau dari diri kitanya nih nggak mau belajar handling emosi, nggak mau belajar kontrol emosi, itu sama aja. Terus nggak mau rilis satu persatu gitu ya dari dalam diri kita gitu, nggak mau rilis satu persatu emosi yang lagi ngendap di dalam diri kita tuh kayak percuma gitu loh, kayak sama aja. So, selain kalian pergi ke psikiater, menurutku kalian juga harus belajar beberapa teknik yang tadi aku sebutin. Kayak ada teknik nafas, terus juga ada grounding, dan kalian juga harus belajar maafin orang-orang yang udah bikin kalian sakit hati. Ya, menurut aku itu ngaruh banget. Dan kalian harus belajar yang namanya mindful, lebih deketin diri lagi sama Tuhan kalian, berdoa, bahwasannya kalian pengen sembuh total. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau tonton video aku ini sampai habis. Mudah-mudahan video aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi ngerasa di fase shopping dokter. Semoga kalian selalu sehat terus, belajar terus untuk jauh lebih mengenal diri sendiri. Oke, thank you for watching.